saat saya mendapatkan keajaiban 25 juta rupiah, selain saya mengamalkan sholawat Jibril dan sholawat Nabi ya, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya juga mengamalkan doa Nabi Yunus ini. Halo Sobat Pintar semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Chef Ganzo. Untuk teman-teman semuanya sudah memberikan dukungan, aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, dijadikan setiap kesulitan menjadi kemudahan, dijadikan setiap kesedihannya teman-teman semuanya menjadi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang masih belum memberikan dukungannya, silakan berikan dukungan dengan cara di subscribe channel aku ini. Terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, hari ini kita akan sama-sama meriadoh doa Nabi Yunus. Doa yang sangat-sangat dahsyat, yang fadilahnya salah satunya adalah tidaklah seorang muslim berdoa dengan wasilah doa ini kecuali Allah mengabulkannya. Jadi kalau teman-teman ingat di video saya yang tahun lalu, kalau nggak salah video kedua atau ketiga, di situ saya sampaikan dahsyatnya doa Nabi Yunus. Nah, saat saya mendapatkan keajaiban 25 juta rupiah, selain saya mengamalkan sholawat Jibril dan sholawat Nabi ya, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya juga mengamalkan doa Nabi Yunus ini. Lafaznya seperti apa nanti akan kita riadohkan. Nah, di malam itu, pada saat saya menanti kabar dari teman saya yang akan meminjami 25 juta, saya memperbanyak membaca doa Nabi Yunus di kamar sini. Di kamar ini saya duduk di sini sambil menanti jawaban dari beliau, karena beliau bilang sama saya, tunggu ya Mbak kabar dari saya. Saya perbanyak membaca doa Nabi Yunus ini. Ya, oke. Sebelum kita melakukan riadohnya saya akan sampaikan secara singkat kisahnya Nabi Yunus ini sampai beliau membaca doa yang sampai dengan sekarang ini kita bisa. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada penduduk kota di mana beliau tinggal di situ agar beriman kepada Allah. Karena penduduk kota itu pada masa itu masih menyembah berhala. Namun penduduk kota tersebut tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus dan mereka semuanya tetap menyembah berhala. Di situ akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihissalam agar disampaikan kepada penduduk kota tersebut bahwa kalau mereka tidak beriman kepada Allah, Allah akan timpakan azab yang sangat pedih di kota itu. Setelah menyampaikan wahyu tersebut, Nabi Yunus alaihissalam segera bergegas menuju ke tepi pantai dengan penuh marah. Waktu itu beliau menaiki kapal dengan orang-orang, dengan rombongan yang waktu itu ikut dengan beliau dan berbagai barang-barang yang beliau bawa semuanya. Karena sadar kota ini akan ditimpakan azab yang sangat pedih, jadi beliau bergegas bersama rombongan untuk segera pergi menjauh dari kota tersebut. Namun ternyata di sisi lain para penduduk kota itu setelah kepergiannya Nabi Yunus alaihissalam, mereka semua itu percaya bahwa Nabi Yunus alaihissalam ini adalah apa? Adalah betul utusan Allah. Sehingga mereka semuanya itu beriman kepada Allah dan Allah cabut. Allah tidak jadi timpakan azab tersebut. Namun Nabi Yunus alaihissalam sudah berada di tengah laut dalam kondisi marah, ya, dalam kondisi marah. Padahal Allah belum memerintahkan beliau untuk meninggalkan kota tersebut. Nah, singkat ceritanya, di saat yang bersamaan itu terjadilah badai gitu. Di lautan itu terjadi badai yang mengharuskan seluruh muatan di kapal tersebut harus segera dibuang ke laut supaya kapal tidak oleng. Nah, semua barang-barang sudah dibuang tapi kapal masih oleng. Beberapa rombongan pun akhirnya menyampaikan bahwa mereka mengadakan undian. Siapa kira-kira yang harus terjun ke laut supaya kapal ini tidak oleng. Nah, ternyata apa? Ternyata setelah diundi Nabi Yunus lah yang mendapatkan giliran untuk terjun ke laut. Walaupun sebetulnya rombongan ini tidak menghendaki beliau yang terjun. Tetapi itu semua adalah hikmahnya Allah yang akhirnya beliau terjun ke laut. Di saat yang bersamaan ya, atas izin Allah ikan pauslah muncul. Sehingga Nabi Yunus ya, atas izin Allah ikan paus ini menelan Nabi Yunus tapi tidak merusak daging maupun tulang beliau, tidak merusak tubuh beliau intinya. Jadi di situ di dalam perut ikan itulah akhirnya apa? Nabi Yunus menyesali apa yang sudah dilakukannya, yaitu tadi marah gitu. Beliau menyesalinya dengan
penuh penyesalan, beliau berdoa yang doanya itu turun-temurun sampai ke kita. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam doa tersebut ada 3 makna yang terkandung. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Yang ketiga, mengakui kezaliman diri. Jadi pada saat Nabi Yunus ya berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama adalah apa? Kegelapan di dalam perut ikan yang tentunya sesak, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua berada di dalam kegelapan lautan, di tengah lautan, yang tentunya juga tidak bisa melihat apa-apa. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam, yang tentunya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Dalam keadaan berada di tempat yang sempit seperti itu, beliau mendawamkan membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, gitu kan. Itulah juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tadi sabdanya Rasulullah yang tentunya disampaikan oleh kepada para sahabat yang akhirnya turun-temurun kepada kita. Jadi di sini salah satu fadilahnya adalah sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya, maksudnya berdoa dengan wasilah doa Nabi Yunus tadi itu dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan. Jadi kalau kita memiliki suatu masalah apapun itu, termasuk masalah saya waktu itu adalah utang piutang, saya mendamkan doa ini dan alhamdulillahnya Allah ijabah malam itu juga. Karena malam itu saya hantar teman saya ya dengan doa Nabi Yunus ini. Doa Nabi Yunus ini juga diabadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87 dan 80. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikian kami selamatkan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi teman-teman kisah Nabi Yunus yang beliau tertelan dalam perut ikan dan Allah keluarkan ya, dengan segala kuasanya Allah berikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan kita tahu sabdanya Rasulullah SAW bahwa siapapun ya orang-orang beriman yang memakai wasilah doa ini di dalam kesusahannya, di saat susah, di saat sempit, tidaklah Allah kabulkan kecuali Allah kabulkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Maksudnya jadi kalau setiap kali kita berdoa membaca doa Nabi Yunus ini, insya Allah Allah akan kabulkan kita, Allah akan keluarkan kita dari kesempitan sebagaimana Allah sudah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Sekarang kita akan coba meriadoh sebanyak 11 kali doa Nabi Yunus ini. Tapi sebelumnya kita seperti biasa baca dulu surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alamin. Teman-teman, ya lebih dari 2 menit ini kita baca 11 kali doa Nabi Yunus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada dibukakan Allah pintu-pintu kemudahan untuk setiap kesulitan-kesulitannya. Sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kali aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.